Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruh penonton channel YouTube Ustaz Minarda Official ini selalu diberikannya perlindungan dan agar kita hendaknya selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, heboh masalah cuitan Ekokun tadi terhadap pembahasan seorang ustazah ulama NU Ning Imas, di mana putri dari pengasuh pondok pesantren Lirboyo ini membahas tentang tafsir surat Al-Imran ayat 14. Lantas pembahasan Ning Imas ini dikomentari oleh Eko Kuntadi dengan komentar yang agak berat kita menyebutkannya pada kesempatan ini karena terlalu kasar rasanya. Cuitan Eko Kuntadi ini diikuti pula oleh sejumlah cuitan yang lainnya yang tidak kalah juga kasarnya. Sudah saatnya kita menyudahi, mengakhiri olok-olok terhadap agama Islam ini. Sudah saatnya, karena olok-olok terhadap agama Islam ini di Indonesia yang mayoritas Islam ini hanya akan membuat negeri ini terpecah belah. Sudah saatnya kita mengakhiri kata-kata yang tidak sedap, yang tidak enak terhadap Islam selama ini. Seperti sebutan kadal gurun, kadrun, dan lain sebagainya. Jangan mentang-mentang merasa sedang dilindungi, lantas merasa bisa berbuat seenaknya saja karena kita tidak akan terjangkau oleh hukum. Jangan begitu. Itu namanya adalah sifat sombong. Orang sombong menurut keyakinan Islam sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada. Kekuasaan, harta benda, kekuatan apapun, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan habis, semuanya akan berakhir. Yang tidak berakhir hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bisa melihat betapa kuatnya kekuasaan Soeharto di Orde Baru. Dia seorang presiden yang juga seorang jenderal. Jenderalnya bukan jenderal biasa. Biasanya jenderal hanya bintang 4. Soeharto bintang 5 jenderalnya. Jenderal besar. Semua kekuatan TNI Polri yang dirangkumnya di dalam ABRI waktu itu manut kepadanya. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah berkehendak tumbang Orde Baru, Soeharto berada di titik yang paling bawah dalam pandangan rakyat di Republik ini. Orang-orang yang tadinya mengaku dekat dengan Soeharto, berlindung di kekuasaan Soeharto, ketika terjadi hal seperti ini, menyebut nama Soeharto saja takut. Malah dia yang duluan menjauh dari Soeharto. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh sombong, karena kesombongan itu akan membawa kepada kehancuran. Allah memperlihatkan kepada Eko Kuntadi bahwa yang diolok-oloknya ini, yang diberinya kata-kata kasar ini adalah seorang tokoh NU yang berpengaruh. Dan dia juga putri seorang pengasuh pondok pesantren yang sangat berpengaruh di negeri ini. Ini menurut keyakinan kita orang Islam, Allah menegur Eko Kuntadi dengan cara begini.
Dampak dari ini tidak saja kepada Eko Kuntadi. Dampak ini juga kita yakin berimbas kepada Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Eko Kuntadi adalah seorang ketua Ganjaris. Ganjaris ini adalah relawan dari Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden mendatang. Jadi pengaruhnya akan sangat besar kepada Ganjar Pranowo. Dan kalau Indonesia sudah tahu secara keseluruhan, jelas akan berdampak kepada pandangan masyarakat, pandangan rakyat kepada Ganjar Pranowo. Apa yang dialami oleh Eko Kuntadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini namanya alam terkembang jadi guru. Bercermin kita kepada kejadian yang dialami Eko Kuntadi ini. Kita bacakan sebuah berita tentang hal ini yang diturunkan oleh CNN Indonesia. Di bawah judul, kronologi Eko Kuntadi hina ceramah Ning Imas Lirboyo lalu minta maaf. Jakarta, CNN Indonesia. Pegiat media sosial Eko Kuntadi dianggap telah menghina Ustazah Imas Fatimatuz Zahra atau yang akrab disapa Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Eko pun meminta maaf kepada putri Kiai Pesantren Lirboyo itu. Polemik ini bermula dari cuitan Eko di Twitter pribadinya yang mengunggah potongan video ceramah Ning Imas. Potongan video itu diunggah Eko ditambahi dengan keterangan berupa ungkapan yang bernada kasar menyebut kadal hingga selangkangan. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Demikian tulisan atau caption video unggahan Eko Kuntadi itu dikutip dari NU Online. Video ceramah Ning Imas itu diproduksi NU Online, media resmi PBNU. Dalam video itu, secara keseluruhan Ning Imas sedang menjelaskan tentang tafsir surat Al-Imran ayat 14. Video ini juga diunggah di TikTok NU Online dengan judul thumbnail lelaki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa? Sontak kecauan Eko yang menukil potongan video disertai ungkapan bernada kasar itu mendapat protes dari tokoh-tokoh NU. Salah satunya datang dari Rais Surya, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama PCI NU Australia, Selandia Baru. Nadir Shah Hussein alias Gus Nadir via akun Twitter. Bahkan suami Ning Imas Gus Rifkil Muslim tak segan mengajak Eko bertemu dengannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Eko kemudian menghapus unggahan video Ning Imas yang sudah ditambahi kata-kata kasar. Dia melayangkan permintaan maaf melalui pesan singkat WhatsApp. Eko pun berencana mengunjungi pesantren Lirboyo untuk meminta maaf secara langsung kepada Ning Imas dan suaminya. Ya, pada prinsipnya saya sampaikan permohonan maaf ke suaminya secara WhatsApp. Besok saya sowan ke Lirboyo untuk menyampaikan permohonan maaf langsung. Dan beliau sudah akan terima saya ke Lirboyo, kata Eko kepada cnnindonesia.com Rabu 14 bulan 9. Rencana kedatangan Eko ke Pondok Pesantren Lirboyo telah dikonfirmasi oleh Ning Imas. Eko akan dipertemukan dengan para masyasyikh atau kiai yang ada di Lirboyo. Kedatangan itu direncanakan bakal berlangsung pada Kamis 15 September. Eko mengklaim potongan video tausiah Ning Imas sudah terlebih dulu tersebar di sosial media. Ia mengaku tak cermat untuk mengambil keterangan video tersebut untuk kemudian diunggah lagi di akun Twitternya. Sebetulnya video itu enggak tahu video dari TikTok dan saya kebetulan enggak cermat ambil captionnya. Saya cuma bercanda di kontennya, kata Eko.
Jadi sahabat, walaupun Eko Kun tadi telah meminta maaf, walaupun Eko Kun tadi mengatakan bercanda, tetapi ini kesannya adalah sepertinya Eko Kun tadi mengolok-olok Islam. Karena itu, ke depan, mari kita anak bangsa ini menghentikan mengolok-olok Islam atau mengolok-olok agama apapun. Tidak elok kalau itu kita lakukan. Semua agama itu adalah kebanggaan bagi penganutnya. Semua agama itu adalah merupakan keyakinan bagi penganutnya. Untuk apa kita mengolok-olok? Kita ingin Indonesia ini aman, tentram. Cukuplah kenaikan harga BBM, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang melonjak ini saja yang menjadi kegalauan bagi rakyat. Jangan ditambah lagi dengan kegalauan berbagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.